Intah Kaisar Naga, Bab 3. Bu, kamu baik-baik saja? Orang-orang itu sudah pergi. Setelah keluar dari keadaan botak, David bertanya pada Barbara dengan prihatin. Hai, kamu bilang kamu, baru saja keluar, kamu memprovokasi dia untuk melakukan apa? Barbara mengeluh kepada David. Cepat ambil uang di tanah, kita sudah menyimpan semuanya. David berjongkok dan mengumpulkan uang kertas yang berserakan di tanah. Bu, aku akan menghasilkan uang di masa depan, ibu dan ayah beristirahat dengan baik, dan aku akan menemukan cara untuk membuat matamu terlihat bagus. David mengumpulkan uang dan menyerahkan tasnya kepada Barbara. Kamu bisa melakukannya jika kamu punya hati, Barbara berkata, dan bahkan mulai menangis. Kamu sudah kembali sekarang, dan ibu merasa lega. Jika aku tidak memikirkanmu beberapa tahun terakhir ini, ibu pasti sudah mati. Melihat ibunya, mata David mulai memerah. David tidak tahan lagi dan meninju satu-satunya meja. Wow, meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keluarga Xiao. Keluarga geng, aku pasti akan membuatmu membayar harganya, pasti. Kemarahan di wajah David berkobar. Melihat kemarahan David, Barbara buru-buru berkata, David, kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Sekarang kamu sudah keluar, cari pekerjaan, semuanya akan baik-baik saja. Bu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan keluar. David menghibur ibunya. Dia berjalan keluar mal, dia dan apa yang terjadi. Setelah rumah David Visi dipenuhi amarah. Saat ia hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil Porsche berwarna merah melaju dari jalan raya. Dan kecepatannya yang sangat kencang langsung membuat David terlempar ke udara. Tubuh David terjatuh dengan keras ke tanah. Jika dia tidak berlatih dengan tuan lama, itu akan membunuhnya. Siapa yang bisa mengudi tanpa mata? David awalnya marah, tetapi ketika dia keluar, dia pingsan, dan dia bahkan lebih marah lagi. Bagaimana kamu bisa berjalan tanpa mata? Saat David memarahi dengan marah dan hendak berdiri, tiba-tiba terdengar teriakan. Melihat seorang gadis turun dari Porsche. Gadis itu mengenakan gaun putih dan berjalan dengan sepasang sepatu hak tinggi. Dia sangat cantik, tetapi saat ini dia sedang menatap David dengan marah. David mengerutkan keningnya dan tubuh yang ingin berdiri kembali berbaring. Siapa di antara kita yang tidak memiliki mata? Jelas sekali kamu yang menabrakku. Kamu gadis yang cantik. Kenapa kamu berbau busuk saat berbicara? David berkata pada gadis itu tanpa menunjukkan kelemahan. Kamu berani memarahiku? Gadis itu memelototi David. Tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya. Sepatu hak tinggi yang dikenakan gadis itu seperti pisau tajam. Jika mengenai tubuh, akan ada lubang darah. Sonia, hentikan. Melihat gadis itu hendak menendang David, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari kursi belakang. Pria parubaya memiliki aura ketidakpedulian dan kesombongan. Sekilas dia terlihat seperti orang yang sudah lama menduduki jabatan tinggi. Hanya saja pria parubaya saat ini sedikit pucat dan nafasnya pendek. Setelah meneriakkan kalimat ini, dia memegang pintu mobil dan terus-menerus terengah-engah. Ayah, kenapa? Kamu turun. Setelah gadis itu melihat pria parubaya itu, dia buru-buru berlari dan bertanya pada pria parubaya itu. Ayo cepat ke rumah sakit, jangan buang waktu, kata pria parubaya itu kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk, berjalan ke arah David lagi, mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya padanya. Ada 10.000 di sini. Cepat ambil uangnya dan pergi, kita sedang terburu-buru. David tidak pergi untuk mengambil uang, tetapi berdiri dan menatap pria paruh baya tidak jauh dari situ dan berkata, kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit, ini sudah terlambat. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Dia dapat melihat bahwa pria paruh baya ini sudah dalam bahaya dan dia tidak dapat sampai ke rumah sakit sama sekali. Berhenti. Gadis itu berhenti tepat di depan David dan melotot dengan marah. Apa maksudmu? Katakan padaku dengan jelas. Atau kamu tidak ingin pergi. Pada saat ini, pria parubaya itu juga mengerutkan kening dan berjalan beberapa langkah menuju David. Ayahmu menderita penyakit tersembunyi. Dia terluka di paru-paru kirinya. Dalam 5 menit, dia akan mengalami kesulitan bernapas dan mati lemas. Bisakah kamu sampai di rumah sakit dalam 5 menit? David tenang mengikuti gadis itu dan bertanya, kamu berbicara omong kosong, ayahku baru saja masuk angin. Sonia, pria parubaya itu menghentikan gadis itu, lalu mengambil 2 langkah ke arah David lagi. Matanya penuh keterkejutan. Adik, bagaimana kamu melihat paru-paru kiriku terluka? Sudah kubilang, tapi kamu tidak mengerti.
Aku sedang terburu-buru sekarang, jadi aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersama kalian, kata David. Dia akan berbalik dan pergi. Adik, batuk-batuk. Pria parubaya itu memanggil David, lalu terbatuk-batuk dengan keras, dan ketika sudah sedikit tenang, dia segera melangkah ke depan dan menarik lengan David. Adik, karena kamu bisa lihat kalau aku sakit pasti sembuh. Saya berharap adik laki-laki saya dapat menyelamatkan hidup saya. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Ini kartu nama saya. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepada David. Awalnya David tidak peduli. Namun saat melihat nama di kartu nama, dia segera mengambil kartu nama di tangannya. Apakah Anda Ruben Su, Presiden Su Group? Tepat, Ruben mengangguk. Tiba-tiba David menembak ke arah Ruben, menunjuk ke beberapa titik akupuntur tertentu milik Ruben. Kecepatan David sangat cepat, sehingga baik Ruben maupun Sonia tidak bisa bereaksi.